Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Awalia dengan NIM 2280200018. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat difraksi cahaya. Selamat menyaksikan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Jurnal yang pertama yaitu jurnal nasional dengan judul Pengembangan Adjustable Single Slit Interference Kit sebagai media pembelajaran difraksi cahaya pada celah tunggal kelas 12 IPA oleh Saiful Anwar, Astalini, dan Jufrida. Oke, review dari jurnal yang pertama kali ini yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian pengembangan Research and Development atau R&D. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran difraksi cahaya pada celah tunggal dalam bentuk alat praktikum yang diberi nama Adjustable Single Slit Interference Kit atau disingkat menjadi ASSIK. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang pertama ini? Jadi, kelebihan jurnal yang pertama ini yaitu secara keseluruhan media ASSIK ini sudah tepat digunakan sebagai alat difraksi cahaya pada celah tunggal. Dan kekurangannya yaitu penelitian ini belum mampu memperlihatkan gejala difraksi cahaya pada celah tunggal sekaligus menentukan panjang gelombang cahaya. Nah, sekarang kita lanjut ke jurnal nasional yang kedua yang berjudul Pengembangan Kit Praktikum Difraksi dan Interferensi Cahaya untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritis oleh Asep Setiawan, Indaryani Dwi Puspitasari, Hendardi Herdienata. Review dari jurnal kali ini yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan kit praktikum difraksi dan interferensi cahaya untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa. Metode penelitian diawali dengan analisis kebutuhan, desain, validasi ahli, uji coba kepada siswa, dan penerapan kit praktikum dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal kedua ini. Kelebihannya apa sih dan kekurangannya apa sih? Nah, kelebihannya yaitu penguasaan konsep siswa meningkat setelah menggunakan kit praktikum dalam pembelajaran difraksi dan interferensi cahaya. Kit praktikum fisika, difraksi, dan interferensi cahaya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan kekurangannya apa sih? Kekurangannya yaitu kelayakan kit praktikum difraksi dan interferensi cahaya hasil validasi ahli, hasil uji coba masih terbatas. Oke, kita beralih ke jurnal nasional yang ketiga yang berjudul Studi Penentuan Indeks Bias Cairan pada Suhu secara kontinu berbasis difraksi cahaya berbantuan software Logger Pro oleh Supriyana dan Muhammad Thoifur. Review dari jurnal kali ini yaitu pada penelitian ini pengembangan alat dititik beratkan pada pengukuran deviasi cahaya oleh sumber cahaya monokromik warna hijau oleh KISI dengan bantuan Logger Pro dan pengukuran suhu secara real time dengan Logger Pro juga tentunya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah air minum kemasan Aqua. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini? Kelebihan jurnal ini yaitu bisa membuktikan percobaan tentang indeks bias cahaya sederhana yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya yang masih ada kekurangan dalam eksperimen tersebut. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa indeks bias dipengaruhi oleh perubahan suhu. Kekurangan dari jurnal ini yaitu skor keidealan untuk keseluruhan uji pengguna pada alat penelitian ini adalah 85,42%, yang artinya tidak sampai dengan 100%.
Oke, next kita beralih pada jurnal keempat nasional yang berjudul Identifikasi Mineral Tanah dengan menggunakan difraksi sinar X pada Inseptikol Aceh Besar oleh Intan Apriani, Teti Arabia, dan Sufardi. Review dari jurnal kali ini yaitu teknik yang digunakan dalam identifikasi mineral tanah kali ini menggunakan difraksi sinar X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu melalui observasi lapangan dan analisis laboratorium. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini? Kelebihan dari jurnal ini yaitu alat ini mampu mengetahui jenis mineral liat secara kualitatif dan kuantitatif. Bahkan bisa juga untuk menentukan sifat-sifat khas dari suatu mineral liat. Dan kekurangannya apa sih? Kekurangan dari jurnal kali ini yaitu harga alat yang digunakan cukup mahal dan dibutuhkan sinar X dengan daya besar sebagai pompa penghisap udara yang sangat baik untuk memvakumkan ruang anoda. Oke, next kita beralih pada jurnal nasional yang terakhir atau yang kelima yang berjudul Simulasi Persamaan Difraksi Fraunhofer pada celah lingkaran dengan menggunakan Visual Basic for Application atau VBA Spreadsheet Excel oleh Nurdianto, Laode Safiuddin, dan Roseliana Eso. Review dari jurnal kali ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk memvisualisasikan persamaan difraksi Fraunhofer pada celah lingkaran dengan menggunakan spreadsheet Excel dan Macro Visual Basic for Application atau VBA. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini? Kelebihan dari jurnal ini yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Microsoft Excel mampu menampilkan suatu visualisasi bentuk difraksi Fraunhofer pada celah lingkaran dan mampu memperlihatkan suatu simulasi terbentuknya difraksi Fraunhofer pada celah lingkaran dengan lebar dan panjang gelombang yang berbeda. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangan pada jurnal ini yaitu penelitian yang dilakukan belum menggunakan 3D atau 3 dimensi, sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan 3D pada Microsoft Excel ataupun software lainnya. Oke, kita beralih pada jurnal internasional. Jurnal internasional ini berjudul A Numerical Solution for Optimization Diffraction Issue of Acoustic Waves oleh LV Ilarionova, TV Kozheinikova, dan S.A. Pogorelov. Review dari jurnal ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk memecahkan kendali optimal untuk persamaan difraksi gelombang akustik, seperti masalah yang dihadapi dalam deteksi cacat, akustik, dan atmosfer, law, dan geofisika. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini? Kelebihan dari jurnal ini yaitu pada hasil perhitungan, pengujian, dan percobaan numerik, penelitian ini berhasil menunjukkan algoritma yang diusulkan konvergen dan dapat digunakan untuk masalah difraksi gelombang akustik. Kekurangannya apa sih? Kekurangan dalam jurnal ini yaitu penggunaan komputasi paralel pada percobaan ini belum secara efektif dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan akurasi yang masih rendah. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari 5 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional yang saya gunakan. Berikut ini merupakan desain alat praktikum rancangan pribadi. Dalam desain ini saya anggap sederhana karena hanya menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu layar, yang kedua yaitu kisi, dan yang terakhir yaitu laser. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.